Ya, saudara, kita akan menuju ke rekan Imade Kirtayasa langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat siang. Ya, selamat siang Imade, silakan dengan informasi Anda. Zahra, dalam Nusantara Menyapa kali ini saya langsung melaporkan dari kawasan Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Hunian Pekerja Konstruksi 1 atau HPK 1. Dalam Nusantara Menyapa kali ini kami hadirkan sejumlah informasi terkini yang terjadi, mulai dari pemenuhan atau upaya pemenuhan air bersih di Hunian Pekerja, kemudian kegiatan Expo IKN 2024, sampai kemudian liputan terkait dengan dukungan warga negara Indonesia terkait keberadaan Ibu Kota Nusantara. Kita awali Nusantara Menyapa hari ini dengan informasi terkait dengan tim transisi Hunian Pekerja Konstruksi HPK Ibu Kota Nusantara memastikan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk warga hunian terpenuhi dengan baik dan juga fasilitas lainnya. Berikut laporannya. Isu terkait pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Ibu Kota Nusantara, termasuk bagi para pekerja yang tinggal di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), menjadi perhatian publik. Namun demikian, tim transisi HPK Ibu Kota Nusantara memastikan seluruh kebutuhan air bersih bagi warga hunian dapat dipenuhi dengan baik. Kepala Divisi Logistik dan Keuangan Tim Transisi HPK IKN, Yuda Ramadhani Lubis, mengatakan untuk terus memastikan pemenuhan kebutuhan air bersih di HPK, saat ini pihaknya bahkan telah melakukan penambahan 2 instalasi pengolahan air atau IPA dengan kapasitas masing-masing 5 liter per detik. Jadi untuk HPK sendiri ini kita sudah penambahan 2 unit untuk IPA. IPA itu instalasi pengolahan air, yang dimana itu untuk mendukung mensuplai tambahan untuk kebutuhan air di HPK. Jadi untuk air di HPK ini sudah terfasilitasi dan sudah dalam kondisi baik. Jadi kalau ada isu yang mengatakan air di HPK itu sulit, itu tidak benar adanya, seperti itu. Fasilitasnya alhamdulillah bagus, lengkap Pak. Masalah air aman, air juga bagus, dari retensinya juga aman. Yuda Ramadhani juga mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih ini tidak hanya pada saat menjelang puncak peringatan kemerdekaan, namun setiap saat agar bisa memastikan kenyamanan para pekerja dalam menjalankan aktivitas keseharian. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga menyelenggarakan kegiatan bertajuk Expo IKN 2024. Kegiatan ini memadukan pameran multi produk UMKM, kemudian juga memamerkan terkait dengan potensi investasi di kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara, serta upaya pengembangan sektor UMKM. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU menyelenggarakan Expo IKN 2024 di Serambi, Nusantara, tepatnya di lapangan depan Stadion Panglima Sentik, Kecamatan Penajam. Kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ini menyiapkan ratusan stand dengan memadukan pameran multi produk usaha mikro kecil menengah, UMKM, workshop, dan panggung hiburan. PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengatakan, Expo IKN Nusantara merupakan wujud nyata untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Serambi Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya pengembangan UMKM, namun PPU juga memiliki potensi besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat IKN. Sebagai penyangga pangan IKN, saya tahu di sini ada Babulus Laut dan Babulus Darat yang mempunyai potensi sawah dan mungkin membutuhkan irigasi. Untuk itu kami sudah menugaskan Balai Wilayah Sungai untuk mensurvei itu. Okay? Dan kami sudah, saya kira ada potensi bendungan Kalake untuk bisa kita segera implementasikan untuk sebagai penyangga pangan Nusantara. Expo IKN 2024 berlangsung mulai hari ini 15 hingga 18 Agustus 2024. Dalam sesi pertama, pembukaan diawali dengan forum pembangunan PPU sebagai pintu gerbang ibu kota negara.
IKN Nusantara. Kegiatan ini sangat berpotensi mengundang masuknya para investor ke IKN dan sejumlah wilayah penyangga di sekitarnya. Sementara itu pemirsa, seorang pria paruh baya asal Madiun, Jawa Timur nekat berjalan kaki ribuan kilometer dari kampung halamannya menuju ke ibu kota Nusantara. Aksi jalan ini sengaja dilakukan untuk memberikan dukungan atas keberadaan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Pria bernama Eko Hadi Susilo asal Madiun, Jawa Timur ini terus berjalan menuju ke pusat ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam, Pasir Utara. Aksi ini sudah dimulai dilakukan selama 1 bulan lebih, tepatnya sejak 14 Juli 2024, dari kampung halamannya, Kelurahan Rejomulyo, Madiun, Jawa Timur. Kemudian berlanjut dengan kapal laut menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari tempat itulah, jalan kaki di Pulau Kalimantan dimulai, hingga akhirnya Eko Hadi tiba di Penajam, Pasir Utara. Eko Hadi Susilo menyebut aksinya ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam, Pasir Utara. Di rute dari Madiun ke Surabaya, terus Surabaya naik kapal itu turun di Banjarmasin. Dari Banjar langsung sepanjang jalan Ahmad Yani, saya tahu itu. Terus sampai sini. Madiun sampai ke sini kita juga pengen sosialisasi masalah IKN. Kan banyak orang bilang yang gini, Pak. IKN itu terlalu punyaan orang besar. Punyaan orang yang berduit, punyaan orang besar. Jadi orang kecil itu gak bisa masuk. Kesannya gitu. Seakan-akan itu sakral atau angker lah. Gak bisa untuk orang kecil. Akhirnya kita buktikan. Kita ke sini, jalan dari Madiun ke sini, kita buktikan ke IKN bisa masuk apa enggak orang kecil ya kita. Dari perjalanannya ini, Eko Hadi Susilo menyatakan banyak warga yang belum mengetahui tentang IKN. Dengan pengetahuan yang dimiliki, Eko pun berusaha memberi penjelasan tentang IKN. Selama perjalanan, Eko Hadi mengaku banyak suka duka yang dihadapi. Meski begitu, Eko Hadi akan terus melangkah demi bisa bertemu Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di IKN. Demikian Nusantara Menyapa langsung dari kawasan ibu kota negara. Kembali ke Zahra. Baik, terima kasih Imade Kirtayasa untuk informasinya hari ini. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama Klik Indonesia Siang TVRI.